Ya, selamat pagi. Hari ini kita akan melakukan uji coba box panel PLTS. Ini hybrid ya. 3000 watt pesanan dari saudara Iman Firmansyah yang ada di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ini tampilan depannya seperti ini. Sama di sini untuk baterai kapasiti sudah menyala. Soalnya kita sudah memberikan input untuk baterai ya. Jangan lupa menggunakan baterai 12 volt. Jangan lupa menggunakan baterai 12 volt. Ini kapasitas baterai kita 86%. Setelah itu kita lihat di tampilan dalam. Ini tampilan dalam seperti ini. Di sini kita jelaskan. Ini terminal ini poin 2. Ini adalah input dari PLN. Ini input PLN ya. Terus yang poin 2 sampingnya adalah output. Ini langsung ke beban atau langsung ke instalasi. Terus di sini ada terminal juga. Ini adalah input dari baterai. Input dari baterai ya. Kabel biru adalah plus dan yang kabel hitam adalah min. Jangan sampai kebalik untuk pemasangannya dan jangan lupa menggunakan baterai 12 volt. Terus di sini adalah input dari PV atau panel surya. Sama kabel biru adalah plus dan yang kabel hitam adalah min. Di sini ada 3 MCB, baterai, output dan PV. Nanti untuk mekanismenya kita nyalakan dulu untuk MCB baterai, terus baru MCB PV ya. Jangan lupa MCB baterai terus MCB PV. Terus di sini setelah kita nyalakan MCB baterai nanti ada 2 LED di bawah LVD. Kedua LED tersebut harus hidup supaya output dari inverter ada ya. Jadi di sini ada LVD, ini settingan untuk atas bawah. Di sini sudah kita setting. Nanti di kisaran 11,3 volt atau 30% dari baterai itu akan mati untuk PLTS dan output akan pindah ke PLN ya. Terus nanti hidup kembali untuk PLTS di kisaran 13,6 volt. Terus kita batasi seperti itu supaya untuk keamanan baterai kita agar awet dan tahan lama. Selanjutnya kita akan on-kan langsung untuk MCB baterai. Kita naikkan seperti ini. LED yang pertama sudah menyala, LED yang kedua juga sudah menyala. Itu artinya output dari PLTS sudah ada. Ini inverter juga sudah menyala. Selanjutnya kita akan on-kan untuk MCB output yang ada di sini. Naikkan seperti ini. Kita lihat di tampilan depan. Lampu indikator PLTS sudah menyala, wattmeter juga sudah menyala, outputnya yaitu 228. Ini adalah output dari PLTS ya. Terus di sampingnya atau di bawahnya sini, di bawahnya ada 29 watt. Ini beban dari kipas yang kita gunakan. Jadi di sini seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah output. Output ini kita hubungkan ke kipas atau kita hubungkan ke beban. Jadi kipas ini sebagai bebannya. Ini kipasnya menyala ya, itu artinya output dari PLTS sudah ada atau sangat normal. Selanjutnya kita akan on-kan untuk input dari PLN. Kita colokkan untuk input PLN. Nah, untuk input PLN sudah ada. Kita cek outputnya. Caranya saklar kita mode ke PLN. Ini auto kan PLTS ya. Kita mode ke PLN seperti ini. Nah, ini 214 atau 210 adalah output dari PLN. Beban kipas tetap menyala. Output sangat normal untuk PLN, tidak ada kendala sama sekali. Jadi bisa dilihat di dalam juga. Untuk mengetahui itu output PLN, bisa dilihat di relay kecil. Itu relay kecil itu LED merah menyala, itu artinya output PLN ya. Kalau output PLTS atau auto itu mati. Nah, ini adalah output auto mati. Ini adalah PLN nyala, auto mati, dan ini adalah PLN. Sangat normal ya. Selanjutnya kita mode auto lagi. Jadi mode auto ini diprioritaskan untuk output PLTS dengan catatan kapasitas baterai kita di atas settingan. Nanti kalau kapasitas baterai kita di bawah settingan itu akan otomatis pindah ke PLN untuk outputnya. Jadi di sini sudah kita setting untuk kisaran baterai 11,3 volt ke bawah itu akan mati untuk PLTS ya, dan akan output pindah ke PLN seperti itu. Kita uji coba saja. Kita akan uji coba fungsi. Ini keadaan jika baterai mengalami low ya. Kita turunkan untuk kapasitas baterai kita. Kita turunkan, di sini masih 12,3. Kita turunkan lagi di bawah 11,3 volt. Kita turunkan sedikit lagi. Nah, kita tunggu sebentar. Di sini sudah mati untuk PLTS. Inverter sudah mati dan output sudah pindah ke PLN. Lampu indikator PLTS sudah mati ya, output sudah pindah ke PLN.
Kipasnya tetap menyala, tidak ada masalah sama sekali. Beban dari kipas yaitu 27 watt. Terus kita bisa menggunakan alternatif lain. Ini jika keadaan emergensi saja, soalnya ini menggunakan sisa dari kapasitas baterai kita punya. Ini saklar kita mode PLTS, jadi outputnya ke PLTS ya. Ini mode paksa. Nah seperti ini. Kita lihat. Nah, kedua LED sudah menyala, inverter juga sudah menyala, watt di lampu indikator PLTS sudah menyala juga, dan di wattmeter output sudah pindah ke PLTS ya. Jadi ini bisa digunakan untuk keadaan emergensi, soalnya ini menggunakan sisa dari kapasitas baterai yang kita punya. Ini kapasitas baterai kita sudah drop ya 6%, jadi ini keadaan emergensi saja. Kita mode auto lagi. Ini adalah PLN, outputnya PLN. Kapasitas baterai kita 30%. Terus kita akan naikkan untuk kapasitas baterai kita. Kita naikkan ya. Nanti di kisaran 13,5 itu akan hidup lagi untuk PLTS. Kita naikkan. Nah, ini LED kedua. Nah, sudah ada. Ini inverter juga sudah menyala. Lampu indikator PLTS sudah menyala. Dan kapasitas baterai kita sudah 73%. Outputnya sudah pindah ke PLTS, jadi benar-benar normal. Kipas juga sudah menyala atau tetap menyala. Kipasnya tetap menyala ya. Jadi tidak ada masalah sama sekali untuk perpindahan dari PLTS ke PLN normal, dan dari PLN ke PLTS juga normal. Selain itu, kita akan uji coba ini untuk mode backupnya ya. Jadi di sini kita menggunakan output PLN terus. Namun PLTS tetap standby ya. Jadi nanti kalau tiba-tiba listrik PLN mati, itu akan otomatis pindah ke PLTS untuk outputnya. Kita coba, kita matikan listrik PLN. Nah, ini listrik PLN sudah mati, output langsung pindah ke PLTS. Sudah mati ya, output langsung pindah ke PLTS. Kipas tetap menyala. Terus nanti kalau listrik PLN hidup lagi, itu akan otomatis pindah ke PLN lagi. Kita colokkan untuk listrik PLN. Nah, listrik PLN sudah menyala dan output langsung pindah ke PLN ya. Sangat normal untuk perpindahan dari PLTS ke PLN normal, dan dari PLN ke PLTS juga normal. Selain itu juga kita udah uji coba untuk mode backup juga benar-benar normal, tidak ada masalah sama sekali ya. Jadi untuk box panel PLTS pesanan dari saudara Iman Firmansyah yang ada di Kabupaten Bandung, kita pastikan kondisinya benar-benar normal ya. Selain itu juga di sini sebelum kita kirim, kita pastikan box panel dalam keadaan sangat normal, tidak ada goresan sama sekali. Jadi sangat sempurna ya. Sekian uji coba kali ini, kita mode auto lagi. Sekian uji coba kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.